Insya Allah di kesempatan pagi hari ini yang bertepatan dengan tanggal ke-26 di bulan Agustus 2020 atau juga masuk di tanggal ke-7 di bulan Muharram 1441 Hijriah. 3 hari lagi kita akan masuk ke tanggal 10 Muharram. Dan insya Allah para pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali menghadirkan program kajian kitab Usul Iman yang kami hadirkan rutin setiap hari Senin, Rabu dan Kamis jam 8 pagi. Dan qadarullah hari Senin kemarin karena ada halangan kami tidak bisa menghadirkan secara langsung. Namun alhamdulillah di pekan ini, di hari kami Rabu ini ya, hari Rabu ini kita bisa kembali mengudara, berjumpa di program yang sudah masuk ke pertemuan ke-30. Dan alhamdulillah di studio sudah ada pemateri kita Ustadz Faisal, Mr. PDI Hafizahullah Ta'ala. Kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Sehat Kang? Alhamdulillah, udah sehat Ustadz, Masya Allah. Barakallah. Wafika barakallah. Nah Ustadz, kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-30 Ustadz. Di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah pembahasan atau pembelajaran dari kitab Usul Iman Ustadz ya. Nah Ustadz, di kesempatan hari ini Ustadz, sebelum masuk ke materi, Ustadz akan membahas pembahasan apa Ustadz? Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Ushulul Iman dan kita masih di pembahasan iman kepada Allah dan kita sudah masuk pada pembahasan terakhir ya, iman kepada asma wa sifat. Nah, Masya Allah. Akan kita lanjutkan. Nah, Masya Allah. Nah, para pendengar saudaraku Siman Sakidah dan para pemirsa Semua Husna TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, silahkan bagi Anda yang ingin memperdalam materi, kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ke nomor 0856 2461 9995. Sekali lagi di 0856 2461 9995. Dan kita langsung saja simak materi yang akan disampaikan kepada Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio SKN Al Bayan dan juga pemirsa TV Asmaul Husna, alhamdulillah kita berjumpa lagi ya, pada pagi hari yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan iman, ditambahkan ilmu, diberikan rezeki yang thayyib dan diterima amal soleh kita. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Usulul Iman fi Dhail Kitab wa Sunnah yang ditulis oleh para ulama ya. Dan kita sudah masuk pada bab tentang beriman kepada asma wa sifat ya, yaitu tauhid kepada asma wa sifat. Kita sudah membahas tentang manhaj salaf atau metode para pendahulu kita, salafus saleh, para sahabat tabi'in dan juga pengikut-pengikut mereka dalam beriman kepada asma wa sifat. Di antaranya para ulama membuat 3 kaidah penting ya, yang berkaitan dengan iman kepada asma wa sifat. Yang pertama, wajib kita mensucikan Allah, mensucikan segala kekurangan, mensucikan Allah sama dengan makhluk. Nggak boleh kita samakan Allah dengan makhluk, karena Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, Allah maha sempurna. Jadi kita harus mensucikan Allah. Itu kaidah yang pertama. Yang kedua, kita harus beriman terhadap apa yang Allah namai dirinya sendiri di dalam Al-Quran, atau Allah sifati dirinya di dalam Al-Quran Subhanahu wa taala, atau apa yang Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ya sifatkan atau menamai diri Allah di dalam sunnahnya. Jadi apa-apa yang datang dari Al-Quran dan datang dari hadis wajib kita imani, wajib, gak boleh kita tolak. Karena ini adalah berita dari Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang gaib yang harus kita imani. Nah kemudian setelah itu yang ketiga, kita dilarang mencari lebih jauh lagi, mencari-cari tahu kaifiyah.
ya. Kaifiyah fi sifatillahi azza wa jalla wala siyama fi zatillahi ta'ala. Fi zatillahi azza wa jalla. Apalagi mencari tahu tentang kaifiyah zat Allah nggak akan pernah tahu. Jadi nggak boleh, pintu itu tertutup. Ya. Artinya bukan tertutup kita mampu, kita memang nggak mampu. Ya. Kita akan melakukan perbuatan yang sia-sia. Kenapa? Karena ini adalah perkara yang gaib yang nggak mungkin kita mencari tahu kaifiyah sifat Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi sifat zatiyah. Jadi tugas kita adalah beriman. Yang Allah sebutkan allazina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang bertakwa itu yang beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib salah satunya adalah beriman kepada sifat zatiyah Allah dan sifat fi'liyah Allah yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadisnya, hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, 3 kaidah ini adalah kaidah utama dalam beriman kepada asma wa sifat. Kemudian para ulama menyebutkan dalil dari 3 kaidah ini. Karena sesuai dengan nama kitab mereka, Usulul Iman fi Dha'il Kitabi was Sunnah, yaitu usul iman berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Maka setelah mereka menyebut 3 kaidah ini tadi, maka para ulama menyebutkan dalil-dalilnya. Ya. Maka qalu hafizahumullahu ta'ala fi kitabihim usulul iman fi dha'il kitab wa sunnah. Salisan, yang ketiga, adillatu hadzal manhaj, yaitu dalil-dalil tentang metode cara beriman kepada asma wa sifat ini. Dallatil adillatu min kitabillahi ta'ala ala takriri hadzal manhaj. Ya, banyak dalil-dalil yang menunjukkan terutama dari Al-Qur'an tentang penetapan metode dalam memahami asma wa sifat ini. Faminal adillati 'alal aslil awal, maka metode yang pertama yaitu apa tadi? Metode yang pertama adalah tanzihullah, mensucikan Allah, ya. Jalla wa ala an yushabbiha syai'in min sifatihi syai'an, yaitu min sifatil makhlukin. Tidak boleh kita menyamai Allah. Kita harus sucikan Allah. Allah tidak akan pernah sama dengan makhluk. Mana dalil-dalilnya? Ya. Yang pertama adalah surat Asy-Syura ayat ke-11. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwal samiul basir." Dan tidak ada yang sama dengan Allah, sesuatu apapun, ya. Apapun itu, ya. Tidak akan pernah ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Wa muqtadal ayah nafyul mumatsalah bainal khaliq wal makhluk. Maka konsekuensi dari ayat ini bahwasanya kita harus meniadakan kesamaan antara pencipta dan yang dicipta. Artinya tidak akan pernah sama Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Min kulli wajhin, dari segala sisi, baik dari sifat zatiyah atau sifat fi'liyah tidak akan pernah sama, apalagi hakikatnya enggak akan pernah sama. Ma'a itsbatis sam'i wal basari lillahi azza wa jalla. Dan kita juga harus menetapkan, naam, Allah enggak sama dengan makhluknya, tetapi ayat ini menunjukkan Allah ada nama dan Allah memiliki sifat, yaitu nama Allah As-Sami dan sifat Allah As-Sam'u, mendengar, yang maha mendengar. Maka kita meniadakan kesamaan Allah dengan makhluk beserta kita sekaligus menetapkan sifat mendengar dan sifat melihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza, kata para ulama, maka dalam masalah ini, dalam ayat ini, isyaratun ila anna, ini adalah petunjuk bahwasanya ma yasbutu lillahi minas sam'i wal basar laisa kama yasbutu lil makhluqin min hataini as-sifatain. Apa-apa yang kita tetapkan bagi Allah, sifat mendengar dan melihat, itu tidak sama dengan sifat makhluk. Yang makhluk juga mendengar melihat, tetapi pendengaran Allah, penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran makhluk, ya. Ma'akasrati mayattasifu bihi minal makhluqin, ya, dan sekaligus banyak sekali ya sifat-sifat makhluk itu yang mendengar dan melihat. Dan mendengar dan melihat makhluk pun berbeda-beda. Makhluk dengan makhluk saja pendengaran, penglihatan mereka beda, ya. Manusia dengan serangga itu beda,
ya, penglihatannya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk jelas tidak akan pernah selama-lamanya ya. Tidak akan pernah sama. Wa ma yuqalu fis sam'i wal basar yuqalu fi ghairihima minas sifat ya. Dan dikatakan dalam mendengar atau melihat itu juga dikatakan kepada selain itu dari sifat-sifat yang lain ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang kesempurnaan pendengaran Allah Subhanahu wa taala dibanding pendengaran manusia ya. Dalam surat Mujadilah ayat ke-1 Allah berfirman, Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang suaminya, dan sebelumnya dia sudah mengadu kepada Allah, dan Allah mendengar diskusi kalian berdua atau suami istri itu, ya Allah Maha mendengar. Innallaha sami'un basir, dan Allah memang Maha mendengar lagi Maha melihat. Aurada Ibnu Katsir fi tafsiril ayah ma rawahu al-Bukhari fi tauhid wal Imam Ahmad fil Musnad. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsir ayat ini, ya, tafsir Ibnu Katsir surat Al-Mujadilah ayat 1, beliau membawakan dalil dari hadis Bukhari dan juga hadis Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Ahmad, dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika turun ayat ini beliau mengatakan, Alhamdulillah allazi wasi'a sam'uhul aswat laqad ja'atil mujadila ila nabi sallallahu alaihi wasallam takallamahu wa ana fi nahiyatil bait ma asma'u fa anzalallahu azza wa jalla qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Subhanallah. Apa kata Aisyah? Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Allazi wasi'a sam'uhul aswat, yang maha luas pendengarannya. Artinya Allah pendengarannya melihat, mendengar segala sesuatu, maha luas ya. Di mana bukti maha meluas pendengaran Allah? Ja'atil mujadila ila Nabi sallallahu alaihi wasallam takallamahu. Datang seorang wanita ingin menggugat suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana fi nahiyatil bait, dan Aisyah saat itu sedang berada di rumah, tapi di pojokan rumah. Ma asma'u, Aisyah tidak mendengar ucapan wanita ini ketika menggugat suaminya di hadapan Rasulullah SAW. Enggak mendengar, Aisyah enggak tahu wanita ini sedang ngapain, enggak tahu. Bahkan apalagi masalahnya, mendengar saja Aisyah enggak tahu, enggak dengar ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mendengar. Fa anzalallahu azza wa jalla qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Maka Allah pun menurunkan ayat, Allah telah mendengar ucapan wanita yang menggugat suaminya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat. Nabi SAW serumah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Saat Nabi SAW di rumah istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, datang seorang wanita mengadukan permasalahan suaminya. Aisyah yang di rumah itu saja enggak tahu wanita ini ngobrolin apa ya, karena terpisah ya, karena dia memang pendengaran manusia terbatas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang diadukan wanita tersebut. Ini menunjukkan sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala, pendengaran yang sempurna, yang maha sempurna. Wa minal adillati aidan, dan juga di antara dalil-dalil penetapan artinya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk, harus kita sucikan, yaitu surat An-Nahl ayat ke-74. Allah berfirman, fala tadribu lillahil amsal, tidak ada yang serupa dengan Allah. Qala At-Tabari fi tafsiril ayat, Al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam menafsiri ayat ini mengatakan, fala tumassilu lillahil amsala wa la tushabbihu lahul ashbah fa innahu la misla lahu wa la shibha. Jangan kalian jadikan sesuatu sama dengan Allah
Dan jangan kalian menyerupai sesuatu bagi Allah, karena tidak ada yang sama dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain juga ini dalilnya bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Dalam surat Maryam ayat ke-65 Allah berfirman, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau tahu ada yang sama dengan Allah? Ini pertanyaan untuk mengingkari, artinya tidak ada yang sama dengan Allah. Al-istifhamu li'inkari, ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi tafsiriha, berkata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Hal ta'lamu lirabbi mathalan aw syabihan, apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah atau ada yang serupa dengan Allah? Tentu jawabannya selama-lamanya tidak akan ada yang sama. Wa minal adillati li hadzal asl, dan di antara dalil tentang kaidah pertama ini, yaitu mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Qaulullahi tabaraka wa ta'ala, yaitu firman Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat terakhir. Allah berfirman, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Tabari rahimahullah ketika menafsir ayat ini, walam yakul lahu syabihun wala adlun walaysa kamislihi syai'un. Tidak akan ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan tidak ada yang setanding dengan Allah dan tidak ada satu apapun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, beriman kepada asma wa sifat, pondasi pertama kita harus mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Tidak boleh kita samakan Allah dengan makhluk, ya. Dan tidak akan pernah sama, ya. Walaupun namanya sama, seperti Allah Maha mendengar, makhluk juga mendengar. Tetapi mendengarnya Allah dan mendengar makhluk tentu berbeda, ya. Kesamaan nama tidak menunjukkan kesamaan hakikat, ya, kesamaan sifat dan seterusnya. Taib, selanjutnya dalil-dalil tentang kaidah yang kedua, ya. Qalu, mereka mengatakan, wa minal adillati 'alal asli tsani. Dalil-dalil tentang kaidah kedua. Kaidah kedua apa? Yaitu kita harus beriman kepada nama dan sifat Allah yang Allah kabarkan melalui Al-Quran dan Hadis. Wajib kita imani. Mana dalil-dalilnya? Dalil-dalilnya yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat kursi, ya. Sebenarnya surat Al-Fatihah, ya. Dalil-dalil banyak sekali penetapan tentang nama dan sifat Allah. Dalam surah Al-Fatihah aja Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah menunjukkan bismillah dengan menyebut nama Allah, yaitu Allah di antara nama-namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Basmalah saja ini sudah menunjukkan akan nama Allah yang harus kita imani, ya. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ba dalam kalimat bismillah ini ba al-isti'anah, ba permintaan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita dengan menyebut nama Allah, ya Allah, aku hanya menyebut namamu ya Allah. Artinya aku melakukan perbuatan hanya mengharapkan pertolongan dan bantuan dan juga melakukan hanya karena Engkau ya Allah. Yaitu Engkau Ar-Rahman yang maha luas rahmatnya, Ar-Rahim yang rahmatnya mengucur terus kepada makhluk-makhluknya, sampai kepada makhluknya. Ya, ini diantara dalil-dalilnya. Nah, kemudian para ulama bahkan diantaranya ayat kursi. Jelas sekali ini ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Menetapkan nama Allah, menetapkan nama sifat Allah al-uluhiyah, dan menetapkan nama Allah al-hayyu al-qayyum. Kemudian menafikan sifat kurang. La ta'khuzu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk bahkan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini menetapkan sifat kepemilikan, ya, miliknya segala yang ada di bumi dan ada di langit. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ini tentang syafaat, ya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali siapa yang Allah berikan izin. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ini menetapkan sifat ilmu bagi Allah. Bahwasanya Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka, apa yang di belakang mereka. Kemudian wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menjangkau ilmu Allah, ya, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Artinya enggak ada yang tahu tentang ilmu gaib. Tapi ada makhluk-makhluk Allah yang Allah kabarkan tentang sebagian ilmu gaib,
Ya, di antaranya para nabi, para rasul. Ya, di mana Allah kabarkan tentang hari kiamat. Ya, tanda-tandanya. Tetapi kapan terjadinya mereka nggak tahu. Karena nggak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursius samawati wal ar, ini menunjukkan sifat yang luas bagi makhluk Allah, yaitu kursinya. Wala ya'uduhu hifzuhuma, dan gak berat bagi Allah mengatur alam semesta, menjaga alam semesta ini. Ini menunjukkan sifat kuat bagi Allah, sifat maha menjaga alam semesta. Kemudian wahwal aliyul azim, ini menetapkan sifat tinggi bagi Allah, al-ulu, dari namanya al-ali, dan juga sifat azama, sifat agung bagi Allah, sifat maha besar, maha agung, dari namanya al-azim. Kemudian di antara dalil-dalilnya, Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat ketiga, wal awwal wal akhir wal zahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal, falaisa qablahu syai', karena itu enggak ada sebelum Allah, enggak ada sesuatu apapun. Wal akhiru, dia yang paling akhir, falaisa ba'dahu syai', karena itu enggak ada lagi yang terakhir selain Allah Subhanahu wa taala. Wal zahiru, dan dia maha nampak, wal batinu, maha al-batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan juga dalil-dalil yang lainnya, di antaranya surat Al-Hasyr, ya. Ini jelas sekali menunjukkan semua banyak dari nama-nama dan sifat Allah dalam surat tersebut. Ya, Allah berfirman, wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Di dalam ayat ini menetapkan nama Allah adalah Allah, kemudian al-ilah. Setelah itu al-alim, atau di antara sifat Allah al-ilmu. Kemudian di antara nama Allah ar-Rahman ar-Rahim. Kemudian huwallahu allazi la ilaha illahu. Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Dia. Al-Malik, namanya Al-Malik. Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Subhanallahi amma yusyrikun. Lihat, ini semua adalah nama-nama Allah yang maha indah. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Kemudian huwallahul khaliq, kemudian di antara nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Lahul asma'ul husna, dalam ayat ini Allah mengatakan miliknya segala nama-nama yang maha indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dia maha perkasa dan Dia maha bijaksana. Ini juga dalil-dalil tentang nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian di antara dalil dari sunnah, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu alladzi akhrajahu Muslim fi sahihi, yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dia berkata bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza akhadna madja'una an naqula. Rasulullah SAW dulu memerintahkan kami kalau kami pengen tidur untuk berzikir ini, yaitu Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim, rabbana wa rabba kulli syai'in falikal habbi wan nawa wa munzilat taurata wal injil wal furqan, a'udzubika min syarri kulli dabatin anta akhidhu binasiyatiha. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Iqdi anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Subhanallah. Ini adalah dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di antaranya di dalam hadis ini adalah, dan ini adalah zikir yang dibaca sebelum tidur, ya, yaitu nama Allah Allah, kemudian nama Allah Rabb samawati, kemudian nama Allah, kemudian di antara sifat Allah pencipta segala, falikal habbi wan nawa, ya, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian Allah yang menurunkan Taurat dan Injil. Kemudian Allah juga, dan di antara sifat Allah ini adalah Allah memegang semua ubun-ubun makhluk. Kita minta berlindung kepada Allah. Kemudian di antara nama Allah di sini al-awwal, al-akhiru, az-zahiru, wal batinu. Kemudian di akhir doa ini, ya Allah, iqdi anna dain, lunaskan hutang kami ya Allah. Ini adalah zikir meminta dilunasi hutang sebenarnya. Yang harus dibaca, ya, bagi orang yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aghnina minal faqr, dan juga berikan kami kecukupan dari kefakiran.
Wan nususu fi takriri hadzal bab katsiratun. Kata para ulama, dalil-dalil tentang masalah ini yaitu penetapan nama-nama dan sifat Allah banyak sekali, nggak terhitung. Banyak sekali. Bahkan ayat-ayat tentang asma Allah di dalam Al-Quran dan sifat-sifat yang lebih banyak daripada ayat-ayat tentang surga neraka, tentang makanan di surga dan yang lainnya. Ini menunjukkan kemuliaan tauhid ini, yaitu asma wa sifat. Kemudian yang terakhir, wa amal aslus salis, adapun kaidah yang ketiga, wa huwa qat'u tami an idraki kaifiyati sifatillahi tabaraka wa taala, yaitu kaidah yang ketiga ini kita dilarang mencari-cari tahu kaifiyah, bagaimana sifat-sifat Allah atau bagaimana hakikat zat Allah, dilarang kita. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Dalam surat Thaha ayat 110 Allah berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui Allah. Allah sudah menyebutkan mereka enggak akan mampu meliputi ilmu Allah. Qala ba'du ahli ilmi fi ma'nal ayah, berkata sebagian ulama mentafsiri ayat ini, la ihatatun lil ilmil bashari bi rabbis samawati wal ard. Maksudnya adalah tidak ada kemampuan bagi manusia pengetahuan mereka tentang Allah pencipta langit dan bumi. Fayanfi jinsu anwa'il ihata an kaifiyati. Kalau ya kita tidak mengetahui ilmu, bagaimana kita mau mengetahui kaifiyah? Ilmunya saja kita nggak tahu, apalagi kaifiyahnya ya. Jadi sifat yang secara umum saja, ilmu Allah saja kita nggak bisa menjangkau semuanya, apalagi mau menjangkau kaifiyah hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa minal adillati li hadzal asl aidan qaulullah taala, dan di antara dalil-dalil pokok yang ketiga ini yaitu di antaranya firman Allah surat Al-An'am ayat 103. Allah berfirman, la tudrikuhul absar. Kalian atau semua pandangan makhluk tidak mampu menjangkau Allah. La tudrikuhu al-absar. Semua pandangan. Ya, kalau semua pandangan makhluk ini mereka gunakan semua kecanggihan mereka. Mereka gunakan mata mereka, gunakan akal mereka, gunakan teleskop, gunakan semua, pokoknya semua ilmu pengetahuan mereka tentang penglihatan ya. Apa kata Allah? La tudriku. Mereka enggak akan mampu melihat Allah, enggak akan mampu menjangkau Allah. Tetapi wa huwa yudrikul absar, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjangkau semua pandangan itu. Subhanallah ya. Allahu akbar. Qala ba'dul ulama fi ma'radi hadithi 'anil ayat. Sebagian ulama ya ketika menjelaskan ayat ini berkata wa hadza yadullu 'ala kamali 'azamatihi. Ini menunjukkan kesempurnaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu akbaru min kulli syai'. Ini menunjukkan Allah Maha besar dari segala sesuatu. Wa annahu likamali 'azamatihi la yudraku bihaitsu yuhatu bihi, dan karena Allah Subhanahu wa taala sempurna keagungannya sehingga tidak mampu diketahui dan tidak mampu diliputi. Fa innal idraka wa huwal ihata bi syai' qadra zaidun 'ala ru'yat farrabbu yura fil akhirah wa la yudrak kama ya'lamu wa la yuhata bi ilmihi. Dan sebagaimana pengetahuan itu bagian dari meliputi segala sesuatu. Yang ini adalah kemampuan dalam melihat, maka Allah Subhanahu wa taala dilihat hanya di akhirat. Nanti saat penghuni surga masuk ke dalam surga, lillazina ahsanul husna wa ziyadah, sebagaimana firman Allah, orang yang berbuat baik akan masuk ke dalam surga wa ziyadah, dan akan dapat tambahan yaitu melihat Allah. Maka dia Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dilampaui dan tidak akan pernah diketahui dan juga tidak akan dilampaui ilmunya Subhanahu wa taala. Wa yambagi lil akil, karena itu hendaklah orang yang berakal an ya'lama, mengetahui, menyadari anna lil akli hadda, bahwasanya akal kita ini terbatas, yasilu ilahi, untuk sampai kepadanya, kepada hakikat sifat Allah terbatas, enggak akan pernah sampai. Wala yata'addahu kama anna lis-sam'i wal basar haddan, dan tidak akan pernah kita melampauinya ya, sebagaimana pendengaran dan penglihatan itu ada batas. Yang tahiyani ilaihi, ada batas ujungnya.
Faman takallafa ma la yumkinu an yudraka bil akli katafakkuri fi kaifiyati sifatillah fahuwa kalladhi yatakallaf an yabsura mar wara al jidari aw yasma'u al aswata fil amakin ba'ida jiddan anhu. Jadi siapa yang berusaha mencari-cari tahu hakikat sifat zatiyah Allah, itu sama saja seperti dia yang berusaha mencari tahu, melihat apa yang nggak bisa dia lihat di balik tembok, atau berusaha ingin mendengar suara yang nggak akan mungkin bisa dia dengar. Seperti dia berusaha mendengar suara orang tuanya di negara lain misal, atau saudaranya di negara lain tanpa bantuan apapun, hanya suara aja. Ya, nggak akan bisa. Atau ringkasnya seperti ini, seperti dia berusaha ingin melihat iblis, hakikatnya seperti apa, atau ingin melihat telinga iblis seperti apa, nggak akan pernah mampu. Karena itu yang gaib, yang sudah Allah takdirkan, yang Allah sudah bataskan. Atau seperti dia ingin melihat alam kubur, itu mustahil, tidak akan pernah ada yang bisa melihat kejadian-kejadian di alam kubur. Kalau itu saja mustahil, maka bagaimana dengan sifat Allah Subhanahu wa taala? Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Ini adalah dalil-dalil dari metode memahami asma wa sifat. Jadi 3 metode utama ini harus kita tanamkan betul sehingga kita tidak salah dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Yang pertama, sucikan Allah dari kesamaan dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Yang kedua, imani nama-nama dan sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa merubah maknanya tadi ya, tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa menolaknya. Dan yang ketiga, jangan kita cari-cari tahu kaifiyah sifat zatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, karena tidak akan pernah mampu melampauinya. Wallahu taala alam. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas ilmunya, penjelasannya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tapi para pendengar, saudaraku Siman Seakidah yang Allah muliakan, bagi Anda yang ingin memperdalam materi ataupun bertanya, silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp ke nomor 085624619995. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 085624619995. Ustaz, tadi dijelaskan kalau kita ingin beriman atau memahami Asmaul Husna sesuai dengan pemahaman para salaf, kita harus jangan atau dilarang untuk menyamakan makhluk ya dengan Allah, Ustaz. Seperti nah jadi Ustaz, salah satu caranya, lalu bagaimana Ustaz supaya kita ini bisa masuk atau bisa berpemahaman seperti itu? Apakah dengan terus mengkaji atau tadabur dan sebagainya, Ustaz? Nah, ya, caranya adalah belajar. Nah, di antara caranya supaya kita mendapatkan pemahaman yang benar, ya kita belajar dengan para ulama yang rabbani ya, yang rasikhuna fil ilm. nah, Orang-orang yang rasikh, yang dalam ilmunya, yang mereka rabbani, yang jalur sadat keilmuannya juga jelas, nah, ya, dari para ulama salaf kita. Maka semangat terus belajar kepada mereka, karena mereka semua sumbernya sama pasti, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, kemudian yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, dan para imam-imam yang 4, ulama-ulama mutaqaddimin. Wallahu ta'ala. Masya Allah Ustaz. Menarik Ustaz. Tadi dijelaskan kita harus belajar kepada ulama yang robbani Ustaz ya. Berarti tentang masalah asma dan sifat ini, kita jangan asal mendengar ilmu dari orang-orang yang berbicara Ustaz, karena sekarang banyak sekali yang berbicara seperti itu. Demikian. Berkaitan dengan nama Allah, asma wa sifat ini adalah Ustaz, perkara yang gaib, dan ini bagian dari iman. Ustaz. Sehingga tugas kita adalah harus kembali kepada dalil-dalil ya. Karena nggak boleh sembarangan berbicara tentang nama dan sifat hanya berdasarkan akal. Ustaz. Karena akal terbatas tadi kata para ulama. Dan Allah pun melarang.
wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Janganlah kalian berbicara tentang Allah apa-apa yang kalian enggak tahu ilmunya. Nah, Ilmu di sini adalah tentu adalah berita, ya, berita maksudnya jangan kalian berbicara tentang Allah tanpa ada berita dari Allah sendiri subhanahu wa ta'ala dan juga dari Rasulnya, karena yang mengetahui hakikat nama dan sifat Allah beserta ilmu Allah hanya Allah subhanahu wa ta'ala nah, dan sebagian rasul-rasul yang Allah So- ajarkan. Jadi kalau hanya sekedar akal, apalagi hanya sekedar akal-akalan, ya akhirnya nanti niatnya baik mensucikan Allah, yang ada dia malah mentakwil-takwil atau merubah-rubah makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya, mungkin ini akhirnya. nah Ustaz, kita cukupkan. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.